Shalom semuanya, saya Narendra Wicaksono dari kelas 11 MIA 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek PTS saya yang merupakan gabungan dari 3 mata pelajaran, yaitu Ekonomi Lintas Minat, Matematika Wajib, dan PKWU. Selamat menyaksikan! Saya memilih soal nomor 1. Ibu Dewi telah membuka usaha toko roti isi daging. Biaya listrik, air, dan alat adalah sejumlah 800.000. Ia membuat 2 jenis roti, yaitu roti kukus isi daging dan roti bakar isi daging. Roti kukus isi daging memerlukan daging 1 kg dan tepung 2 kg, sedangkan roti bakar isi daging memerlukan daging 2,5 kg dan tepung 1,5 kg. Bahan daging yang tersedia 70 kg dan tepung yang tersedia 84 kg. Harga daging Rp100.000 per kilogram dan bahan tepung Rp150.000 per kilogram. Roti kukus isi daging dijual dengan laba Rp50.000 per buah, sedangkan roti bakar isi daging dijual dengan laba Rp60.000 per buah. Jawablah pertanyaan berikut ini. A. Identifikasi nama produk, jenis produk, biaya tetap, biaya tidak tetap, dan harga jual per unit. B. Hitunglah. Agar Ibu Dewi memperoleh laba maksimum, banyak roti kukus isi daging dan roti bakar isi daging yang terjual berturut-turut adalah pendapatan maksimum yang didapatkan oleh Ibu Dewi, BEP unit, dan BEP rupiah. C. Bayangkan kamu adalah pengusaha yang memiliki usaha tersebut. Bagaimana cara kamu untuk menjadikan usaha yang dikelola sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Identifikasi. Yang pertama, nama produk. Nama produk yang dijual adalah roti isi daging Ibu Dewi. Yang kedua, jenis produk. Jenis produk yang dijual adalah roti kukus dan roti bakar isi daging. Yang ketiga, biaya tetap. Biaya tetapnya adalah Rp800.000 yang merupakan biaya dari listrik, air, dan alat-alat. 4. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis. Biaya variabel pada kasus ini adalah biaya daging dan biaya tepung. Yang pertama kita lihat dari roti kukus isi daging. Biaya dagingnya 1 kilo dikali 100.000 sama dengan 100.000. Dan biaya tepung 2 kilo dikali 150.000 sama dengan 300.000. Oleh karena itu, biaya variabel dari roti kukus isi daging adalah 100.000 ditambah 300.000 sama dengan 400.000. Kemudian kita lihat dari roti bakar isi daging. Biaya daging 2,5 kilo dikali 100.000 sama dengan 250.000. Dan biaya tepung 1,5 kilo dikali 150.000 sama dengan 225.000. Biaya variabel dari roti bakar isi daging adalah 250.000 ditambah 225.000 sama dengan 475.000. Dan biaya variabel total adalah 400.000 ditambah 475.000 sama dengan 875.000. Yang kelima, harga jual per unit. Harga jual per unit didapat dari penjumlahan biaya variabel dan laba atau keuntungan. Yang pertama kita lihat dari roti kukus isi daging. Biaya variabel 400.000 dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 50.000. Oleh karena itu, harga jual per unit dari roti kukus isi daging adalah 400.000 ditambah 50.000 sama dengan 450.000. Kemudian kita lihat roti bakar isi daging. Biaya variabel 475.000 dan akan dijual untuk mendapatkan keuntungan sebesar 60.000. Oleh karena itu, harga jual per unit dari roti bakar isi daging adalah 475.000 ditambah 60.000 sama dengan 535.000. Dan harga jual per unit total adalah 450.000 ditambah 535.000 sama dengan 985.000. Bagian B, hitunglah. Tetapi sebelum masuk kepada perhitungan, kita akan terlebih dahulu menganalisis soal ini. Kemudian kita akan membuat pertidaksamaannya, menggambarkan grafik, dan menemukan daerah himpunan penyelesaian.
Pada soal ini, roti kukus bisa kita simbolkan sebagai X dan roti bakar kita simbolkan sebagai Y. Kemudian terdapat dua batas, yaitu daging dan tepung. Untuk daging, roti kukus menggunakan 1 kg daging, sehingga kita bisa tulis sebagai X. Dan roti bakar menggunakan 2,5 kg daging. Oleh karena itu bisa kita simbolkan sebagai 2,5 Y. Dan di sini juga terdapat syarat bahwa bahan daging yang tersedia itu 70 kg. Oleh karena itu, penggunaan daging tidak boleh lebih dari 70 kg. Disimbolkan dengan lebih kecil sama dengan 70 kg. Oleh karena itu, bisa kita dapatkan pertidaksamaannya, yaitu X ditambah 2,5 Y lebih kecil sama dengan 70. Kemudian tepung. Untuk roti kukus menggunakan 2 kg tepung. Oleh karena itu bisa kita simbolkan dengan 2X. Kemudian roti bakar menggunakan 1,5 kg tepung. Oleh karena itu bisa kita simbolkan dengan 1,5 Y. Dan dengan syarat bahwa bahan tepung yang tersedia ada 84 kg. Oleh karena itu penggunaan tepung tidak boleh lebih dari 84 kg. Oleh karena itu bisa kita simbolkan dengan lebih kecil sama dengan 84 kg. Oleh karena itu bisa dibentuk pertidaksamaan 2X ditambah 1,5 Y lebih kecil sama dengan 84. Selain itu terdapat beberapa syarat lain, yaitu X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Sebelum menggambar grafik, tentunya kita harus mencari titik dari suatu sistem pertidaksamaan, sehingga titik-titik tersebut akan membantu kita dalam menggambarkan grafik ke depannya. Cara yang paling mudah untuk mencarinya adalah kita bisa mencari nilai X ketika Y sama dengan 0 dan mencari nilai Y ketika X sama dengan 0. Pada soal ini kita mempunyai dua pertidaksamaan, yaitu X tambah 2,5 Y lebih kecil sama dengan 70. Kita bisa mencari nilai X ketika Y sama dengan 0. Dengan mensubstitusikan Y sama dengan 0, maka akan kita dapatkan X sama dengan 70. Dan kita mendapatkan koordinat pertama yaitu 70,0. Dan koordinat kedua bisa kita cari dengan mensubstitusikan X sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan nilai Y yaitu 28. Dan kita mendapatkan koordinat yang kedua yaitu 0,28. Kemudian kita mencari titik dari 2X tambah 1,5Y lebih kecil sama dengan 84. Kita bisa mendapatkan nilai X ketika Y sama dengan 0, yaitu X sama dengan 42. Oleh karena itu, kita sudah mendapatkan koordinat yang pertama yaitu 42,0. Kemudian, kita bisa mencari nilai Y ketika X sama dengan 0. Ketika kita mensubstitusikan X sama dengan 0, maka akan kita dapat nilai Y yaitu 56. Oleh karena itu, kita sudah mendapatkan koordinat yang kedua yaitu 0,56. Setelah mendapatkan titik-titik tadi, kita bisa melanjutkan ke dalam menggambar grafik pertidaksamaan. Yang pertama, grafik pertidaksamaan dari 2X ditambah 1,5Y lebih kecil sama dengan 84. Kita tadi sudah mendapat koordinatnya yaitu 42,0 dan 0,56. Setelah itu kita tarik garis lurus. Setelah itu karena dia lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya berada di bawah grafik. Yang kedua, grafik pertidaksamaan dari X ditambah 2,5Y lebih kecil sama dengan 70. Titik-titik yang kita dapatkan tadi adalah 70,0 dan 0,28. Setelah itu, kita tarik garis lurus. Karena lebih kecil sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaian grafik berada di bagian bawah grafik. Kemudian ada grafik X lebih besar sama dengan 0 yang daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan grafik. Dan grafik Y lebih besar sama dengan 0 yang penyelesaiannya berada di atas grafik.
Setelah itu, kita akan menggabungkan beberapa grafik pertidaksamaan yang sudah kita gambarkan sebelumnya menjadi satu, sehingga kita bisa melihat daerah himpunan penyelesaian dan koordinat titik pojok yang akan kita gunakan pada tahap berikutnya. Di sini kita sudah melihat 3 titik yang akan menjadi koordinat titik pojok, yaitu 0,28, 30,16, dan 42,0. 30,16 didapatkan dari hasil X ditambah 2,5Y sama dengan 70 dan 2X ditambah 1,5Y sama dengan 84. X ditambah 2,5Y akan kita kali dengan 4 dan 2X ditambah 1,5Y akan kita kali dengan 2 sehingga menjadi 4X ditambah 10Y sama dengan 280 dan 4X ditambah 3Y sama dengan 168. Setelah kita kurangkan, maka akan mendapatkan hasil 7Y sama dengan 112, maka Y sama dengan 16. Nilai Y akan kita substitusikan ke dalam salah satu bentuk persamaan. X ditambah 2,5 dikali 16 sama dengan 70. X sama dengan 70 kurang 40 sama dengan 30. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan koordinatnya yaitu 30,16. Setelah mendapatkan koordinat titik pojok pada tahap sebelumnya, kita sudah bisa menggunakan koordinat titik pojok tersebut untuk menghitung soal kita ke depannya. Sebelum itu, kita harus menentukan nilai fungsi objektif atau fungsi yang ingin menjadi tujuan dalam soal ini. Untuk laba memiliki fungsi objektif 50.000 X ditambah 60.000 Y, sedangkan pendapatan memiliki fungsi objektif 450.000 X ditambah 535.000 Y. Koordinat titik pojok akan disubstitusikan ke dalam fungsi objektif untuk mencari nilai maksimal atau minimal dari suatu pertidaksamaan. Kita melihat bagian laba terlebih dahulu. Kita akan memasukkan koordinat titik pojok ke dalam fungsi objektifnya. Yang pertama, 0,28 menjadi 50.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 28 sama dengan 0 ditambah 1.680.000 sama dengan 1.680.000. Kedua, 30,16 menjadi 50.000 dikali 30 ditambah 60.000 dikali 16 sama dengan 1.500.000 ditambah 960.000 sama dengan 2.460.000. Ketiga, 42,0 menjadi 42 dikali 50.000 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 2.100.000. Kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa laba maksimum yang bisa didapat oleh Ibu Dewi adalah 2.460.000. Laba maksimum didapat ketika Ibu Dewi menjual 30 roti kukus dan 16 roti bakar isi daging. Kemudian kita akan beralih ke pendapatan. Yang pertama, koordinat 0,28 menjadi 450.000 dikali 0 ditambah 535.000 dikali 28 sama dengan 0 ditambah 14.980.000 sama dengan 14.980.000. Yang kedua, 30,16 menjadi 450.000 dikali 30 ditambah 535.000 dikali 16 sama dengan 13.500.000 ditambah 8.560.000 sama dengan 22.060.000. Ketiga, 42,0 sama dengan 450.000 dikali 42 ditambah 535.000 dikali 0 sama dengan 18.900.000. Kita akan mendapatkan kesimpulan bahwa pendapatan maksimum yang didapatkan Ibu Dewi adalah 22.060.000. Hal tersebut terjadi ketika Ibu Dewi menjual 30 roti kukus dan 16 roti bakar isi daging. Bagian C dan D, BEP unit dan BEP rupiah. BEP unit adalah rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi BEP. Rumus BEP unit adalah biaya tetap dibagi dengan harga jual dikurang biaya variabel.
sama dengan 800.000 dibagi 985.000 dikurang 875.000 sama dengan 800.000 dibagi 110.000 sama dengan 7,27 dan dibulatkan ke atas menjadi 8 unit. Ibu Dewi tidak mendapat untung atau tidak rugi jika Ibu Dewi menjual 8 unit roti. Jika menjual kurang dari 8 unit, maka akan mengalami kerugian. Dan jika menjual lebih dari 8 unit, maka Ibu Dewi akan mengalami keuntungan. BEP rupiah. BEP rupiah adalah rumus BEP untuk menghitung berapa rupiah yang perlu diterima agar terjadi BEP. BEP rupiah memiliki rumus BEP unit dikali harga jual sama dengan 8 dikali 985.000 sama dengan 7.880.000. Ibu Dewi harus mencapai penjualan sebesar 7.880.000 agar mendapatkan BEP. Jika ingin mendapatkan untung, Ibu Dewi harus melakukan penjualan lebih dari 7.880.000. Bagian C, bayangkan jika saya adalah pengusaha yang memiliki usaha tersebut. Bagaimana cara saya untuk menjadikan usaha yang saya kelola sebagai salah satu penunjang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi? Yang pertama, memilih SDM atau sumber daya manusia yang mempunyai inisiatif, berintegritas, inovatif, dan mau diajak bekerja sama. Saya juga akan membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Saya juga akan terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dari pekerja saya dengan memberikan seminar-seminar tentang pembuatan roti dan berbagai hal lainnya yang dapat meningkatkan skill mereka dalam bekerja. Yang kedua, saya akan membuat perancangan dan perhitungan yang matang. Hal ini akan membantu saya dalam mengambil langkah ke depan, seperti membuka cabang, menambah modal, membuat berbagai variasi produk baru, meningkatkan kesejahteraan pegawai, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan jalannya usaha. Yang ketiga, saya dan tim juga akan melakukan pemasaran dengan metode yang kreatif dan mengikuti perkembangan zaman. Kita akan hadir di Instagram dengan akun @meettobreed.id. Di akun tersebut, kita akan menginformasikan berbagai produk dengan varian rasa baru, memberikan games berhadiah kupon, atau mengadakan giveaway. Selain itu, saya dan tim juga akan mendekorasi toko roti dengan semenarik mungkin, sehingga banyak orang yang datang dan konsumen merasa lebih nyaman. Yang keempat, saya akan memilih lokasi tempat penjualan yang strategis, mudah dijangkau, sehingga mendatangkan banyak pembeli. Saya akan mendirikan usaha toko roti saya di mall dan di berbagai tempat lain yang mudah diakses, tingkat kompetisi rendah, mudah terlihat, dan memberikan kenyamanan. Saya juga akan memperkerjakan security di toko roti saya agar dapat mencegah dari timbulnya berbagai aksi kejahatan. Saya juga akan memasang CCTV di berbagai sudut toko sehingga toko roti saya lebih aman dan dapat memantau seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja saya dengan lebih mudah. Kelima, kami juga akan menerima kritik dan saran dari orang lain. Kepuasan konsumen adalah yang pertama. Saya dan tim juga akan membuka kotak saran atau kritik terhadap segala produk yang kita jual. Dari saran dan kritik tersebut akan menjadi masukan dan perbaikan sehingga usaha saya akan mengalami perkembangan ke depannya. Agar lebih menarik, setiap orang yang memberikan kritik atau saran akan kita hadiahi souvenir yang unik dan menarik. Keenam, kita akan membuat dan mengembangkan berbagai variasi produk baru. Saya bersama tim akan mengembangkan produk-produk lain berkaitan dengan daging dan roti. Selain itu, kita juga akan mengadakan program baking dan belajar membuat kue sendiri. Jadi, para konsumen bisa mengkreasikan ide mereka sendiri. Selain bisa menambah pendapatan kita, kegiatan baking tentunya akan menjadi kegiatan yang menyenangkan untuk belajar hal baru dan mengisi waktu luang. Yang ketujuh, saya akan menggunakan teknologi yang saling terintegrasi satu sama lain.
Di website, orang-orang bisa melakukan pemesanan jika di daerahnya belum terdapat cabang toko roti kami. Saya dan tim juga akan mengembangkan suatu sistem yang dapat diakses oleh seluruh cabang, sehingga mempermudah dalam melaporkan penjualan, pengeluaran, stok bahan, dan segala hal yang berkaitan dengan usaha saya, sehingga mempermudah saya dalam memantau, memberikan solusi, atau mengambil langkah untuk kedepannya.